Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita kini dengan judul Banjir dan Bahteranuh, diuraikan oleh Simon Aliasir. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayatnya 76. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh tatkala ia dahulu menyeru dan seruannya kami ijabahi, maka ia dan orang-orangnya kami selamatkan dari malapetaka yang besar. Banjir itu adalah ayat kauniyah. Kata orang Jawa, bulan Juni itu maju-majune geni. Artinya pada bulan itu memang puncak kemarau. Artinya banyak sekali orang-orang kampung yang ngobong botol atau membakar batu bata. Bulan Juli itu artinya maju-majune kali. Maka banyak pada bulan itu orang memet atau mencari ikan dengan satu alat seperti bubu. Itu dengan cara membendung kali yang airnya kecil itu, kemudian dengan alatnya itu mereka menangkap ikan di kali itu. Jadi sebenarnya bisa dikatakan tanpa alat, karena hanya alat yang sangat sederhana yang dibuat sendiri dari bambu. September katanya bulan sating sumber. Jadi itu adalah merupakan hampir berakhirnya masa kemarau. Sumber di sumur-sumur hampir sat atau sangat berkurang airnya, yakni keringnya sumber air. Sedangkan bulan Desember adalah gede-gedening sumber, yakni sumber air paling besar debitnya pada bulan itu. Itu adalah puncak daripada musim penghujan. Maka dari itu pembuatan sumur mesti dilakukan sebelum bulan itu. Oleh sebab itu turunnya hujan yang cukup lebat selama beberapa hari pada akhir bulan Agustus sampai dengan permulaan bulan September yang lalu dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa. Terjadinya bencana banjir di beberapa tempat seperti di Purbalingga, di Banyumas, di Kebumen, di Purwokerto, di Kulon Progo, di Pacitan dan di Trenggalek maupun di Tulungagung dan Lampung Selatan sungguh mengejutkan.
Meskipun korban jiwa manusia akibat musibah banjir itu relatif kecil dibanding dengan musibah banjir yang terjadi di Afghanistan, di Pakistan, di India, di Filipina. Namun kerugian materi cukup banyak. Kerugian petani semangka, petani tembakau, dan lain-lain sebagainya mencapai jumlah sampai dengan miliaran rupiah. Ribuan binatang ternak musnah. Kesengsaraan hidup sehari-hari cukup parah. Saudara-saudara yang budiman, secara teologis, biblikal atau Injil lebih parah lagi karena menurut Bibel atau Alkitab, setelah terjadinya banjir besar pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam, Allah tidak akan menurunkan banjir yang membinasakan makhluk hidup. Ini terdapat di dalam surat Kejadian pasal 9 ayat 9 sampai dengan 11. Tetapi mengapa banjir yang memakan korban jiwa manusia dan makhluk hidup lainnya terus berlangsung di berbagai penjuru dunia? Jawabannya bagai makan buah si malakama, yakni Allah ingkar janji atau itu janji kosong alias dongeng kuno. Memilih yang pertama, Allah ingkar janji menyebabkan seseorang menjadi kupur. Sedangkan pilihan yang kedua, hal itu janji kosong atau dongeng kuno, sama dengan merendahkan otoritas kitab suci. Berkah hidayah Allah Ta'ala lewat Quran suci yang berfungsi sebagai tasdik dan muhaimin terhadap kitab suci terdahulu, seseorang akan mendapatkan petunjuk yang benar. Al-Baqarah 120. Menurut Quran suci, Allah Ta'ala tidaklah ingkar janji. Surat 30 ayatnya 6. Dengan demikian teranglah bahwa janji Allah Ta'ala tidak membinasakan makhluk hidup di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 9 sampai dengan 15 adalah informasi yang tidak lengkap atau adanya interpolarisasi. Saya ulangi lagi, adanya interpolasi atau interpolasi tangan manusia terhadap firman Allah Ta'ala, sehingga firman Allah Ta'ala itu berubah menjadi dongeng kuno. Adanya interpolasi di dalam kitab-kitab suci terdahulu itu diuraikan secara jelas di dalam Quran suci. Misalnya di dalam surat 5, surat Al-Maidah ayatnya 12. Ciri-ciri ayat yang kena interpolasi misalnya, yang pertama, ayat-ayat tentang alam bertentangan dengan ayat kauniyah yang bersumberkan pada sunatullah yang tidak
berubah-ubah. Surat 35 ayatnya 43. Dan yang kedua, ayat-ayat tentang suatu masalah berbeda dan saling berlawanan, saling kontradiktif. Banjir adalah ayat kauniyah yang berkaitan dengan keagungan Allah Ta'ala dan tazkirah agar umat manusia semakin sadar akan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Surat 30 ayatnya 40. Barangkali kita telah menyimpang jauh dari kehendak Allah Ta'ala, mengingat musibah apa saja yang menimpa kamu itu dikarenakan apa yang diperbuat oleh tangan kamu. Surat 42 ayatnya 30. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, kita akhirkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.